Halo guys, Danang di sini dan kali ini kita akan bahas tentang 10 jurusan anak IPS yang menjanjikan. Mungkin kamu saat ini masih bingung dalam memilih jurusan kuliah. Apalagi kamu yang saat ini sudah lulus SMA atau SMK sederajat. Di saat seperti inilah yang menuntut kamu untuk memikirkan pilihan kamu untuk memilih jurusan kuliah. Nah, maka dari itu, admin akan memberikan 10 jurusan untuk anak IPS yang menjanjikan. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas. Di posisi pertama ada finance atau keuangan. Jurusan keuangan adalah jurusan kuliah untuk anak IPS yang banyak diminati baik di luar maupun di dalam negeri. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari keuangan, namun dengan pendekatan terhadap bidang-bidang terkait seperti ekonomi, akuntansi, perpajakan, statistika, mitigasi risiko, dan sebagainya. Jurusan keuangan ini cocok buat kamu yang menyukai matematika, statistika, dan bisnis. Beberapa posisi yang kerap diisi oleh lulusan jurusan keuangan adalah pegawai bank, penasehat keuangan, perencana keuangan, analisis keuangan, dan lain-lain. Di posisi kedua ada accounting atau akuntansi. Akuntansi adalah salah satu jurusan kuliah favorit di kalangan anak IPS atau sesum baik untuk tujuan studi dalam maupun luar negeri. Di jurusan ini, kamu tidak hanya akan membahas soal perhitungan namun juga bidang lain yang terkait seperti keuangan. Jurusan ini adalah pilihan tepat untuk kamu jika kamu bagus dalam keuangan, statistika, dan matematika. Lulusan jurusan akuntansi umumnya bekerja di bidang akuntansi keuangan dalam posisi akuntan, internal auditor, analisis keuangan, dan sebagainya. Di posisi ketiga ada Business Administration atau administrasi bisnis. Administrasi bisnis adalah jurusan yang menggabungkan akuntansi keuangan, bisnis manajemen, dan marketing. Jurusan ini akan memberikan fondasi yang kuat buatmu jika kamu memiliki ketertarikan yang berkembang atau mengembangkan di bidang bisnis. Kamu akan sangat cocok dengan jurusan ini jika kamu ingin membuat bisnis sendiri atau menjadi manajer di suatu bisnis. Lulusan jurusan administrasi bisnis dapat menempati profesi seperti akuntan, sales supervisor, manajer keuangan, project manager, atau posisi lainnya di bidang bisnis. Keempat, jurusan jurnalistik. Jurnalis dapat bekerja di mana saja, seperti kantor surat kabar, majalah, publikasi stasiun TV, radio, dan masih banyak lagi. Sewaktu bertugas untuk mendapatkan data dan bahan yang akurat dan menarik, mereka perlu menghadiri berbagai acara dan pertemuan, mengadakan wawancara, berkonsultasi dengan ahli ataupun konsultan. Setelah informasi yang dibutuhkan telah rampung dikumpulkan, mereka akan mulai menulis, dan hasil tulisan tersebut akan dipublikasikan baik secara cetak ataupun digital. Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, mereka juga perlu menguasai sisi-sisi teknis seperti penyusunan tampilan naskah, memilih atau mengambil foto yang tepat untuk menjadikan bahan tulisan lebih menarik, dan lain sebagainya. Kelima, jurusan pendidikan. Saat ini, Indonesia sedang berusaha meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, tenaga ahli dalam bidang pendidikan semakin banyak dibutuhkan. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tunjangan untuk tenaga kerja di bidang pendidikan juga semakin membaik. Keenam, jurusan desain grafis. Jika kamu suka desain dan multimedia, kamu boleh mempertimbangkan jurusan yang memadukan seni desain tradisional dengan teknologi digital ini. Tujuannya adalah menggunakan seni dan teknik komunikasi untuk memberikan informasi yang mempengaruhi target atau pemirsa untuk menerima informasi tersebut. Baik itu lewat iklan TV, spanduk, baliho, dan media lainnya. Jurusan ini tidak ada mata kuliah matematikanya, jadi buat kamu yang kreatif tetapi tidak akur dengan matematika, mungkin boleh mempertimbangkan jurusan ini. Ketujuh,
Hubungan internasional. Hubungan internasional adalah salah satu dari ilmu sosial. Di universitas luar negeri istilahnya bisa berbeda-beda, mulai dari International Studies, International Relation, hingga Global Affairs. Secara umum, bidang ini mempelajari cara berkomunikasi dan berdiplomasi dengan orang asing. Oleh karena itu, harus mengerti budaya, etika, dan kebiasaan dari berbagai belahan di dunia. Lulusan jurusan ini sangat luas bidang karirnya, termasuk negosiator, peneliti, diplomat, penerjemah, konsultan, dosen, guru, dan hingga pengusaha. Delapan, komunikasi. Komunikasi, selain mempelajari cara menyampaikan pesan secara efisien dan efektif, juga mempelajari pemanfaatan teknologi dan penemuan baru seiring perkembangan zaman. Misalnya, perkembangan internet, pengaruh media sosial, tren hiburan yang sedang populer, dan faktor-faktor lainnya. Dan karena tren dan teknologi selalu berkembang tiada hentinya, kurikulum dan penyampaian perkuliahan komunikasi juga berubah-ubah, sehingga ilmu ini tiada ujungnya. 9. Sastra. Kalau kamu senang belajar bahasa baru, prodi sastra adalah pilihan yang cocok. Sastra sangat banyak macamnya, mulai dari sastra Inggris, sastra Jerman, sastra Jepang, sastra Prancis, sastra Rusia, sastra Cina, sastra Jawa, dan lain sebagainya. Pilih saja mana yang paling sesuai dengan minatmu. Selain menawarkan pilihan mata kuliah yang menarik, jurusan sastra juga mempunyai prospek kerja yang luas. Nantinya kamu bisa mengembangkan karir di berbagai bidang seperti penerjemahan, media, guru atau dosen, guide, sampai bekerja di kedubes. 10. Bisnis dan manajemen. Bercita-cita jadi pengusaha sukses? Atau ingin belajar lebih banyak tentang akuntansi, pemasaran, manajemen, sumber daya manusia, dan keuangan? Ambil saja jurusan bisnis dan manajemen. Program studi ini selalu ramai peminat karena prospek kedepannya yang cemerlang. Berbekal ilmu yang didapat selama kuliah, nantinya kamu bisa merintis karir di banyak bidang, misalnya sebagai analis, investasi, akuntan, penasihat keuangan, manajer pajak, konsultan bisnis, wirausaha, sampai pialang saham. Oke, jadi itu tadi adalah 10 jurusan untuk anak IPS yang menjanjikan. Oke, jadi itu saja yang dapat admin sampaikan dalam video ini. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Salam sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya.